kebijakan pemerintah ini untuk sebenarnya tujuannya ke aktivitas ekonomi dan mengembalikan fungsi negara. Jadi terus terang kalau di kesehatan, kita ini orang-orang yang sakit kesehatan pasti menjerit, pasti sakit, pasti sedih, pasti takut ya dengan kejadian ini. Tapi memang kita harus juga memikirkan bahwa kita hidup di dalam sebuah negara ya. Dan kita juga memikirkan bahwa kita cuma hidup sendiri, tapi ada masyarakat luas yang juga perlu hidup ya. Jadi kebijakan untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik ya. Tapi jangan dilupa ini sifatnya adalah terbatas. Jadi kalau dulu di zaman pra pandemi kita mungkin bisa bebas kemana-mana, ke mall, ke pasar, ke tempat ibadah, sesuai dengan apa yang kita inginkan, mau kita, sesuai dengan mungkin rencana-rencana kita. Ini tidak boleh lagi, tidak boleh bebas maksudnya, tapi sesuai dengan aturan-aturan. Itu aja, ada aturan, itu aja. Sebenarnya di kesehatan ini prinsip new normal ini sudah lama kita anut, cuma kita aja nggak terbiasa. Coba ibu normal nggak setiap kali masuk mau menyentuh orang pakai cuci tangan? Nggak normal itu, ya. Jadi sebenarnya kita sudah lama itu melakukan tindakan di atas normal. Buktinya apa? Setiap kali, ingat Pak Des, kalau setiap kali ada pasien, tiap hari dia pakai masker. Sudah lama itu aturan-aturan ini berlaku. Cuma karena kita dulu tidak ada yang kita terlalu takuti, ya maka kita mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih longgar gitu, ya. Nah dengan adanya pandemi ini kita belajar bahwa kita harus hati-hati bahwa kita terancam akan adanya sebuah jenis ancaman, ya, berupa virus coronavirus yang sampai sekarang kita belum tahu sifatnya kayak gimana, bagaimana tingkah pola yang dibuat dia. Vaksinnya belum ada dan sampai kapan dia ada di Indonesia ini, di kita lah, di muka bumi ini ya. Dan ini adalah sebuah kelanjutan sebenarnya, sebuah proses berlanjutan. Dari awalnya kita sudah melakukan social distancing, physical distancing, PHBS. Nah ini kita masuk kepada new normal ini, sebuah tatanan baru, kebiasaan. Normalnya memang seperti kata Pak Direktur tadi, new normal ini proses yang dialami semua ini bukan baru di Indonesia, tapi ini sudah ada di beberapa tempat. Sudah jauh dulu dipromosikan di Korea, Taiwan, di Wuhan sendiri, ya. Sudah ada di negara-negara lain berlakunya. Cuma memang rata-rata dimulainya pada saat kurva sudah datar. Jadi pernah nggak dia sampai nol? Enggak, kata Pak. Dia selalu ada di atas normal. Itu disebut normal yang pertama di titik nol, sekarang agak sedikit di plus 10. Ya, jadi dia kembali tapi tidak pernah sampai ke bawah, ke dasar. Kita tidak boleh lagi seperti semula. Ya, sampai betul-betul ditemukan vaksin dan sebagainya. Terus apa yang menjadi masalah kita di kesehatan adalah kalau terjadi di second wave, gelombang kedua terjadinya transmisi atau infeksi baru, gelombang kedua, maka kita adalah korban pertamanya. Kita yang paling rentan untuk terdampak. Kenapa kita menampung semua orang itu datang ke tempat kita? Mulai dari petugas ambulans yang menjemput pasien, sampai di admission penerima pasien, lalu kemudian di UGD, di orang bersih-bersih, cleaning service, semua beresiko untuk terjangkit virus, ya, virus corona ini, coronavirus SARS-CoV-2 ini, ya. Jadi saya mengulas kembali bahwa coronavirus ini sebenarnya sudah ada lama di dunia ini, cuma yang tipe yang ini aja yang jahat. Dulu pernah ada penyakit SARS di 2002, itu sama jahatnya, cuma kelebihannya dia tidak terlalu human to human, dia tidak manusia ke manusia, tapi dari binatang ke manusia. Nah sekarang ini SARS-CoV ini jeleknya adalah dia human to human, dari manusia ke manusia. Tapi sebenarnya lebih menular campak, cacar, ya, itu dia lebih menular polio dibanding SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini. Cuma daya merusaknya jauh lebih dahsyat. Kemampuan menularnya itu namanya RO, itu 1 banding 1/4 ya. Satu pasien bisa menulari sampai 4. 4 pasien ini menjadi 4 jadi berapa? 64. Jadi dia bergerak secara eksponensial.
bukan secara linear. Kalau linear kan 1 jadi 2, 2 jadi 3. Ini tidak. 1 jadi 16, jadi 32, betul, jadi cepat sekali. Ya. Nah, apa risiko bagi kita tenaga kesehatan? Kita akan dengan mudah menjadi sasaran virus. Karena kita juga satu komunitas. Ya, misalnya tadi kasus yang kita tadi itu ada yang disebut Pak Direktur tadi, ada pasien di Batam dengan malah di Batam dicurigai PDP karena betul sesuai protokol di Batam karena dia red zone. Semua pasien dengan pneumonia harus diperlakukan sebagai PDP. Gitu. Ya, harus menjadi concern kita jadinya ke depan. Apakah di Lingga ini berlaku seperti itu? Seandainya ini blocking area tetap berjalan, tidak perlu. Tapi karena blocking area kita buka, maka Batam merah, Jambi merah, Palembang merah, Pinang belum ya? Pinang belum. Kuning. Terus dengan sendirinya demi kesiapsiagaan ini akhirnya dampaknya menjadi berat nih Pak Direktur. Karena semua protokol kita akhirnya mengarah-arah ke merah demi antisipasi. Ya, karena tidak kita membuka sedikit saja, petugas UGD 1 terkontaminasi, satu rumah sakit bakal tutup. Orang ini bukan jauh-jauh, Daus ini masih keluarga sama siapa, dekat sama siapa. Kalau di kayak di rumah sakit besar, mungkin kalau bersektor gitu kan, itu sektor itu aja yang kena. Kalau kita tidak, yang di kelas 1 itu juga yang main ke UGD, yang di UGD itu yang main ke poli. Dokternya itu juga, dokter yang ini masuk ke UGD, dimasuk ke perawatan ini, lalu kelas 1, keliling dia. Ada di Oka. Ya, ini penular semua nih. Jadi ingat, teman-teman harus tidak percaya diri. Harus betul-betul tidak percaya diri bahwa bapak-bapak, ibu-ibu aman. Jangan sok pede. Saya ini aman. Saya ini melakukan semuanya. Saya ini sudah pakai APD. Nah, untuk selanjutnya rohnya adalah selalu mencurigai diri bahwa tidak aman. Ingat, bapak-bapak di rumah ada keluarga. Ya, ada keluarga di rumah. Jadi dengan adanya tatanan baru ini, sebaiknya kita pandai-pandai menjaga orang lain dan menjaga diri sendiri. Ya, menjaga diri sendiri. Apa itu? Sebisa mungkin bermain secara aman, melakukan tindakan secara aman. Saya kemarin contoh kasus ya, ada resusitasi di UGD. Saya menggunakan masker yang halmas itu. Dan ingat, tidak perlu bergantung sama rumah sakit. Apalagi teman-teman yang bekerja di kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan benda-benda infeksius. Ya, kalau menurut saya, karena rumah sakit punya kemampuan terbatas juga, coba punya inisiatif sendiri, itu menjadi kebutuhan sendiri yang masing-masing sekarang. Berpikir untuk bagaimana Anda teman-teman punya alat pengaman sendiri. Ya, punya halmas sendiri, punya mask yang mungkin Anda merasa paling yakin dengan itu. Ya, mengerti maksud saya? Jadi kita harus menyiapkan diri sendiri, jangan semua mau difasilitasi rumah sakit. Kenapa saya tidak bilang, saya bukan pula ini Pak Direktur di sini. Tapi itu saja menjadi pemikiran kita ya. Kalau Bu Putri mungkin ya nggak perlu sampai dia pakai alat pelindung diri yang luar biasa. Tapi kalau di lab, Kiki, atau yang di UGD, Pak Daus, umpamanya, ya usahakan untuk punya kepastian bahwa apa yang kita punya itu adalah betul-betul aman buat diri kita. Gitu ya. Kalau Anda teman-teman merasa ragu nih, punya ini Google saya ini nggak aman nih, ya udah beli dewe. Yang Anda yakin itu apa? Jadi itu bagian dari, kalau dulu dokter wajib punya stetoskop tuh. Nah ini ada tambahan baru, dia harus melengkapi dirinya dengan alat pengaman diri sendiri. Walaupun itu menjadi memang salah satu, memang rumah sakit harus berusaha memang ke depan untuk semakin memperbaiki kemampuan untuk proteksi teman-teman. Terus jangan malu, ragu untuk melaporkan diri sendiri. Untuk saya mencurigai diri saya, ya. Ya nanti memang dampaknya ini Pak Direktur, nanti jadinya nanti harus banyak rapid test. Walaupun kita tahu bahwa rapid test itu spesifitasnya rendah, tapi sensitivitasnya cukup tinggi. Maksudnya gini, apabila kita diuji positif, kemungkinan itu ada kemungkinannya lebih kuat memang untuk positif ketika di swab. Beda kalau negatif. Kalau dia negatif, spesifitas namanya. Kalau dia negatif, belum tentu dia negatif betul. Tapi kalau dia positif, kemungkinannya besar untuk memang betul-betul positif. Nah itu juga tujuannya untuk screening.
Tapi jangan pula baru nyampe nggak ya. Gitu-gitu oke. Tapi kalau memang atas dasar pekerjaan, Pak, saya pikir itu bagian yang harus dipertimbangkan memang untuk teman-teman yang setelah melakukan kegiatan lalu kemudian tersadar bahwa saya kemarin kontak sama seorang yang pneumonia tapi saya terlupa, ya. Jadi rapid. Nah itu nanti ada mungkin perlu kita bikin aturannya, bagaimana sistem pelaporannya, apakah dari PPI dulu, ya kan, untuk memberi rekomendasi untuk dilakukan. Kalau di keselamatan pasien ya, keselamatan petugas ya, budaya keselamatan, pokoknya kita tusuk jarum, ingat nggak? Kalau kita tusuk jarum, maka kita melaporkan diri kan? Nah, untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi apabila terjadi kecelakaan, accident yang membuat kita lupa nih, tiba-tiba ada pasien masuk, tiba-tiba karena kita jiwa naluri menolong kita itu sangat tinggi, langsung kita hadapi langsung gitu. Lupa nih bawa APD kayak tadi nih, masuk ke sini lupa bawa masker kan bisa aja. Ya, saya terkontaminasi kemarin. Amati 2 hari kok saya demam. Silakan rapid dan lakukan isolasi karantina mandiri, isolasi di rumah untuk tidak kontak sama keluarga. Jadi nggak usah ragu kayak gitu. Ya, jadi berpikir kita ke depan tuh semakin jauh, semakin luas. Di rumah sebenarnya petugas kesehatan harus punya kamar yang di dalamnya ada kamar mandi. Itu punya pertimbangan supaya nanti kalau seandainya terjadi hal-hal yang di kemudian hari terjadi bahwa kita dicurigai diri kita langsung isolasi diri. Udah makan minum di situ. Di kamar mandi sudah ada semua, jadi tinggal keluarga yang masukin makanan. Ya. Jadi sampai sekarang syukurnya bahwa penyakit ini menularnya cuma droplet dengan benda yang terkontaminasi. Itu kabar baiknya. Ya, jadi kalau satu rumah bisa masalah, nggak masalah, yang penting jangan sampai kontak. Ya, jadi hal seperti itu sudah mulai dipikirkan, Bu. Ini namanya itu disebut new normal. Nggak normal itu kita menyiapkan dulu, nggak kepikir tuh nyiapin kamar mandi dalam rumah sendiri. Kalau pokoknya petugas medis, para medis. Ya, itu hal itu perlu dipertimbangkan. Ya, apalagi untuk kita di sini mungkin persiapan untuk apotek, ya udahlah batasi. Ya kemarin sudah kita bikin loh. Jangan dekat-dekat ke kita, di situ aja. Kita sudah mulai kayak budaya masker, masuk rumah sakit pakai masker. Mungkin akan kita terapkan di rumah. Jadi kita taruh di depan rumah kita masker kain. Jadi kalau ada orang bertamu, mohon maaf pakai dulu. Nggak normal itu kan? Wah itu zaman dulu parang itu, singgung orang. Apa gue pikir mulutku bau gitu ya. Ya kan? Nah dengan new normal ini akan berubah. Ini yang disebut new normal. Jadi ada perubahan, kegiatan hidup itu seperti agak mirip seperti biasa, tapi ada yang berubah tatanannya, ada aturan-aturan baru yang kita terapkan. Di rumah sakit itu juga. Jangan sekarang masih sering makan tambahan bareng, acara-acara makan ngumpul-ngumpul, dapat-dapat. Ya itu coba memberi contoh juga kita ke masyarakat yang budaya-budaya seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya, coba menjaga jarak. Ya. Paham ya? Maksudnya gitu ya, Jadi arahnya seperti itu. Jadi mulai dari kita harus memberi contoh. Ingat, di luar sana masyarakat mengalami ada namanya titik jenuh. Kembali ketika dia merasa kan ada apa-apa nih. Pastilah dibuka semua. Cuci tangan udah gak wajib lagi. Dulu rajin cuci tangan. Nah ini kita mau tumbuhkan. Mulai dari kita adalah pionernya pelopornya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi jangan diremehkan. Persoalan ini adalah persoalan yang kelihatannya sederhana, tapi harus ada sedikitnya. Kalau kita itu dalam agama, kalau kita tidak suka akan sesuatu, paling tidak di dalam hati kita mulai membenci. Ya, tak suka nih orang nggak pakai masker jalan, ya kan? Karena supaya kita bisa menasihati diri kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Gitu? Jadi budaya masker. Kenapa Jepang angka kematiannya, angka COVID-nya rendah? Karena mereka dari dulunya pun budaya pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Naik pesawat pakai masker. Iya. Coba perhatikan kalau kita ketemu terus Jepang, pasti pakai masker. Dulu tuh sebelum pandemi. Coba. Ya. Nah sekarang ini tentunya bisa kita jadikan sebagai budaya. Terutama kembali ke akreditasi rumah sakit, kita wajib cuci tangan. Vaksinnya sudah ditemukan, yaitu sabun.
Ya, jadi tak usah nunggu vaksin, kita pikirkan sabun aja. Ya, tidak ada sanitizer berangkat, pakai sabun. Sabun tak ini lah ya. Menurut saya Rinso masih kilo lah di pagi sore. Hari-hari. Ya, bahannya cuma itu. Kalau ibu repot masukin Rinso, kencang-kencang, mana-mana sabun, cari air aja. Indonesia masih kayak air kok. Ya, jadi lebih banyak pada upaya-upaya pencegahan. Ya, tunggu pencegahan. Terus ada lagi Pak, persiapan untuk bahwa ini bukan aib. Ibu kira-kira kalau kena DB aib nggak? Anak ibu kena DBD aib? Karena nggak sama dengan COVID. Tak usah jadi macam ditutup-tutupi, disembunyikan. Ya nggak perlu, justru kita butuh pertolongan ini, bukan malah menutupi, bukan malah menyembunyikan, menguncikan di dalam rumah. Ya, amen. Jadi ini tolong kasih tahu saudara-saudara, jangan sampai yang menjadi aib. Stigma namanya, menstigma diri sendiri seakan-akan bahwa ini adalah aib. Ini yang masih terpikirkan dari paradigma kita. Seharusnya orang-orang yang mengaku dirinya COVID atau yang positif, dia harus dikasih uang itu. Kenapa? Dia menolong banyak orang tuh dengan mengaku tuh, menyadari bahwa dirinya itu, saya sakit nih, saya pernah jumpa sama si itu, aku nak laporan, nak diperiksa, saya ngaku bahwa saya ini. Itu harusnya dikasih duit. Dia mengurangi begitu banyak anggaran. Ya, mungkin begitu Pak. Ya mungkin sementara gitu pengantarnya. Wah, semangat. Terima kasih banyak Dr. Indra atas penyampaiannya. Mungkin banyak hal yang perlu kita coba merubah ya pola pikir kita,